Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya akan bahas tentang cara menentukan siklus menstruasi dan masa subur. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, klik dan tombol lonceng di sebelahnya, klik agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya dan saya lebih semangat lagi untuk buat video yang bermanfaat buat kalian. Oke, klik-klik. Terima kasih. Oh ya teman-teman, untuk menghitung siklus menstruasi dan masa subur ini gampang banget ya. Kalian tinggal tahu hari pertama menstruasi kalian tiap bulannya itu kapan aja. Itu catat di bundari, di tanggalan atau di HP juga bisa, gitu kan? Karena menentukan siklus menstruasi itu dihitung dari hari pertama menstruasi sampai di hari pertama menstruasi di bulan berikutnya. Nah, untuk menghitung masa suburnya ini, kalian harus tahu siklus menstruasi kalian itu teratur atau nggak teratur. Nah, untuk mengetahui teratur nggak teraturnya ini minimal diamati atau dihitung 6 siklus. Jadi 6 bulan siklus gitu kan. Itu minimal. Nah, kalau udah tahu, baru kalian bisa menghitung masa subur kalian. Nah, kenapa sih kalian harus tahu masa subur kalian kayak gitu? Nah, untuk buat kalian yang barusan menikah atau udah menikah dan ingin punya keturunan, masa subur ini sangat penting untuk buat keturunan atau berhubungan intim kayak gitu ya. Aduh, maksud saya untuk berhubungan intim kayak gitu efektif di hari masa subur ini gitu kan, karena di hari masa subur itu ada namanya ovulasi, hari ovulasi, dimana hari ovulasi itu adalah dimana sel telur itu dikeluarin oleh ovarium gitu kan, udah matang-matang siap dibuahi kayak gitu gitu. Jadi kalau kalian berhubungan di situ insya Allah bisa gitu cepat kayak gitu ya. Oke, lanjut aja, kita langsung ya teman-teman ke hitung. Nah, teman-teman, ini adalah tanggal menstruasi tiap bulannya. Sudah ada 6 kali siklus. Udah 6 bulan siklus ya, teman-teman. Jadi, ini dia tiap bulannya menstruasi 5 hari. Jadi tanggal 7 sampai tanggal 11 ini 5 hari. Tiap bulannya dia tiap 5 hari kayak gitu. Nah, yang perlu kita tandai adalah di hari pertama dia menstruasi aja, yaitu tanggal 7 Januari, 3 Februari, 1 Maret, 28 Maret, 24 April, dan 21 Mei gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih, dia siklusnya itu per bulan berapa hari gitu kan. Jadi gini caranya teman-teman. Dari Januari ke Februari ini dia berapa siklus. Kemudian dari tanggal 3 Februari ke 1 Maret ini berapa siklus. 1 Maret ke 28 ini berapa siklus. Kemudian 28 sampai 24 April ini berapa siklus. Kemudian 24 sampai 21 ini berapa siklus. Kita mulai ya. Misal nih ini ada tanggalan. Oke, kita lihat ini Januari ya. Dia kan tanggal 7 Januari sampai 3 Februari ya. Kita hitung, kita bundari. Tadi kan aku bilang di hari pertamanya aja kita bundarin. Ini udah aku bundarin di tiap bulan di hari pertamanya. 7 Januari. Kita hitung sampai 3 Februari ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ya. Balik ke tanggal 3 berarti 28 hari. Kita tulis 28 hari. Nah, untuk dari tanggal 3 ke tanggal 1 Maret ini berapa hari ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ya. 28 lagi. Kita tulis 28. Habis itu dari 1 Maret ke tanggal 28 Maret berapa hari kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi 28 lagi ya. Nah, terus habis itu dari tanggal 28 ke tanggal 24.
Nah, kita hitung 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 lagi. Oke. Kemudian 24 April sampai 21 Mei. Sampai 21 Mei kita hitung ya. 24 April 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. 28 lagi. Oke, ini udah 6 bulan siklus. 6 kali siklus, dia tetap ya tiap bulannya itu 28 hari, 28 hari, 28 hari, 28, 28. Biar cara mudahnya itu teman-teman, kalau nggak pengen hitung kayak tadi itu tinggal kurangi aja gitu kan. Tapi masalahnya tiap bulan itu kan beda, ada yang 31, ada yang 29, ada yang 30 kayak gitu. Jadi lebih amannya itu hitungnya satu-satu sampai di tanggal haid pertama berikutnya kayak gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, ini siklusnya adalah 28 hari gitu ya teman-teman. Jadi ini kita giniin, siklusnya berarti 28 hari. Nah, kalau siklusnya tetap tiap 6 bulan 28 hari kayak gitu, berarti dia bisa dikatakan menstruasinya atau siklusnya itu teratur. Nah, kalau udah teratur kayak gini, cara menghitung hari masa suburnya itu kayak gimana gitu kan. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa masa subur itu adalah hari dimana ovulasi itu bisa dilakukan kayak gitu kan. Maksudnya kayak gini teman-teman. Jadi kalau seandainya dia siklusnya 28 hari itu, kemungkinan terbesar ovulasinya di hari ke-14 ya. Di hari ke-14 itu ovulasi. Jadi masa suburnya itu 3 hari sebelum ovulasi dan 1 hari setelah ovulasi atau 24 jam sesudahnya. Nah, hari ke-14 dari bulan Januari ke Februari ini kita hitung ya. Ini kan hari pertama tadi kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, hari ovulasinya adalah di tanggal 20. 3 hari sebelum ovulasi berarti 1 2 3 berarti. Nah, ini masa suburnya teman-teman. 1 hari sesudahnya berarti di tanggal 21. Jadi, teman-teman kalau pengen hubungan biasanya kalau pengen efektif kayak gitu di masa suburnya tanggal 17, 18, 19, 20 dan 21. Kenapa di 3 hari sebelum ovulasi dan 1 hari sesudah ovulasi ini? Karena sperma itu bisa bertahan dalam rahim bisa 3 sampai 5 hari ya teman-teman. Kayak gitu makanya kenapa sebelum ovulasi dia masa subur, karena yaitu tadi menjemput sel telur yang mau dibuahi. Nah, sedangkan sel telurnya itu dibuahinya maksud saya sel telur itu dia bertahan di dalam rahim 24 jam. Jadi ketika si sperma sudah ada di dalam rahim di hari-hari ini, kemudian sel telur udah siap, jadi sudah siap dibuahi, maka terjadilah pembuahan seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Udah jelas kan? Lagi ya, misalnya nih di siklus berikutnya nih, tanggal 3 kan. Nah, sampai tanggal 1. Kemudian masa suburnya kapan ya, hari ke-14 dari tanggal 3 ini berapa dulu gitu kan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 ini ovulasinya. Nah, berarti untuk hari masa suburnya 3 hari sebelumnya, 1 2 3. Nah, ini sama tanggal 17 kan 1 hari sesudah ovulasi kayak gitu. Jadi di 5 hari ini adalah masa suburnya. Nah, begitu pula dengan di bulan selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Saya harap teman-teman sudah paham kayak gitu. Nah, ini berlaku untuk siklusnya yang teratur ya tiap bulannya. Beda lagi kalau siklusnya itu tiap bulan nggak teratur. Nanti saya jelasin di video selanjutnya untuk yang menstruasi di siklusnya yang tidak teratur ya.
Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan cara menentukan siklus menstruasi dan masa subur kalian? Semoga kalian paham ya. Bila kalian belum paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di bawah ini ataupun DM di Instagram saya husna_ris ataupun messenger di Facebook Husna Rizkia. Nanti alamatnya saya kasih di description box. Nah, misal seandainya nih kalian ada ingin request ataupun pengen dibuatin video bertema tentang apa, kalian juga bisa komen di bawah ini ataupun DM di Instagram dan Facebook saya. Insya Allah nanti saya buatin kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain agar banyak yang tahu juga tentang cara menghitung siklus menstruasi dan masa subur mereka. See you next in my video. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.